Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita sami munjuaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sedaya nikmat ingkang luar biasa kathah. Nikmat iman, Islam, sehat, sempat. Nikmat saged hadir wonten majelis ilmu menika. Kathah wong sehat, akeh sing wong sehat, akeh wong sehat, akeh wong dikai kesempatan urip ning kon ngaji angel. Kon ngaji abot. Nek pipitan gowes kuat teko pirang-pirang kilo, masjid jarake 100 meter mesora teko. Iku mergo iman, mergo kekuatan imannya belum diberi kekuatan iman. Gowes sekian kilo kuat, tetapi kalau ke masjid sekian meter itu tidak sampai. Atau terdengar suara adzan Allahu Akbar, penak manjal kemul apa meneh hawane saniki hawane ada. Maka nikmat bisa hadir, bisa melaksanakan sholat subuh, nikmat bisa melaksanakan, bisa hadir dalam majelis ta'lim, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita yang butuh, kita butuh dengan ilmu, kita butuh dengan Allah, kita butuh dengan ibadah. Bukan Allah yang butuh untuk diibadahi, tapi kita yang butuh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sing butuh ibadah ya kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikai kesempatan urip iku berarti kai kesempatan kon ibadah, kon tobat, kon taat karo Gusti Allah. Jamaah sedaya kawula hormati, ingkang kalih sholawat salam katuraken dumateng panutan kula lan panjenengan sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah dumateng kula lan panjenengan sedaya mergi ingkang leres, ingkang awujud agami Islam. Jamaah sedaya kawula hormati, wonten ing kalodhangan enjang menika monggo kita ngaos sareng-sareng. Tujuan atau salah satu di antara iming-iming kita hidup dan kita ibadah itu adalah agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang abadi yang disebut dengan surga. Semua kalau ditanya pilih surga neraka, pasti semuanya pilih surga. Kalau wong urip pilih-pilih surga neraka, pilih neraka. Sama seperti misalkan Ar-Rumi mengatakan, kalau aku beribadah itu karena menghendaki surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Yo gak ngono rek gitu ya. Ya tetap kita semuanya kan apa koyo kuat-kuat tomono iso kuat-kuat tomono nahan siksane neraka gak kuat. Wong ki gampangane gambaran di dunia saja. Gambaran di dunia kita diberi kenikmatan yang nikmat satu di dunia, yang itu hanya satu rahmatnya Allah yang diturunkan di dunia, kemudian gumelar alam semesta ini, itu baru satu rahmatnya Allah yang 99 masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau gambaran yang lainnya, kalau kita aku kuat dengan nerakanya Allah, lawang gambarane nek lilin
lilin tangane di demek geni liline ora kuat kok apa meneh 1000 kali lipat panasnya api dunia, itulah panasnya api neraka. Gak kuat gitu. Maka kembali kita belajar, tujuan kita surga, kita ada iming-iming untuk surganya Allah. Sedikit kita kenalan tentang surga. Di surga itu ada 8 Pak Bu, 8 pintu surga, 8 pintu atau nikmat Allah yang masih luar biasa banyak, itu masih yang 99 itu masih disembunyikan oleh Allah. Maka di dalam ayat surah Sajdah ayat 17 itu kata Allah, ukhfi lahum. Ukhfi itu didelik, disembunyikan dulu. Ala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu masih disembunyikan. Ala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsun, salah seorang pun, semuanya nggak ngerti, belum tahu seperti apa sih sebenarnya. Yang ada baru gambaran-gambaran hadis-hadis tentang surga, yang mana turbatul thayyibatul turbah, debunya terbuat dari misik, itu gambaran-gambaran, tapi sebenarnya belum ada yang tahu. Fala ta'lamu nafsun, kata Allah, belum ada yang tahu. Ma ukhfiya lahum, nikmat yang masih disembunyikan sama Allah, yang 99 nikmat di surga itu belum ada yang tahu satupun. Ma ukhfiya lahum, tapi dikasih gambaran sama Allah, min qurrati a'yun. Nanti kalau kita diperlihatkan, semoga semua jamaah yang hadir ini diperlihatkan atau diberi izin sama Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah dan melihat nikmatnya, kata Allah, qurrati a'yun, itu senikmat-nikmat pandangan gitu. Harus dideleng kok wis apik wal. Iku surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan mereka. Surga. Qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan perbuatan-perbuatan mereka. Balasan amal soleh. Balasan amal soleh kita semuanya. Akan disebutkan lagi, untuk siapa disebut, untuk siapa itu semuanya. Ukhfi lahum, yang disembunyikan itu untuk siapa? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu, kata Allah, aku siapkan nikmat yang masih disembunyikan tadi untuk siapa? Li'ibadis shalihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Li'ibadis shalihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Nah sekarang kita introspeksi ya Mas dan Kakak, sampai kira-kira sampai saat ini dengan kesolehan atau amal soleh, amal-amal perbuatan yang kita lakukan, apakah kita sudah dikategorikan oleh Allah ke dalam ibadiyas shalihin, ke dalam hamba-hambanya Allah yang soleh? Itu introspeksi. Jadi setiap tahun, setiap hari kita diberi umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, itu introspeksi terus, apakah sudah soleh atau belum. Nek tambah umur tambah menep apa durung, tambah menep apa tambah ndangak. Lah kadang menungso uripe ora tambah kayak tambah umur, ora tambah menep ning malah tambah ndangak. Makanya kita harus belajar ilmu padi. Ilmu padi tambah tua tambah isi, ora tambah ndangak. Padi sing ndangak, pari sing ndangak iku berarti parine ora isi. Padha wae menungso tambah dikai umur ora introspeksi diri, tambah ora tambah dadi api ning tambah gak cetha, berarti kaya pari sing ora ana isine. Pari sing gabuk. Pari sing isi tambah tuwa parine, tambah dingkluk, tambah tawadu. Iku sanepan gambaran. Wong nek gelem ndeleng ciptaane Gusti Allah, ayate Gusti Allah iku insyaallah. Ayat Gusti Allah itu ayat kauniyah sama kauliyah. Ayat kauliyah wujudnya Quran, ayat kauniyah wujudnya alam kang gumelar. Alam yang digelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu juga pelajaran. Oh sinawo koyok pari, sinawo koyok entung. Pengen dadi kupu-kupu kudu topo,
pengen jadi ular sing gilani, ular sing gijiki, aku pengen jadi makhluk Gusti Allah sing luwih apik saka ular, maka kemudian ular iku wau topo dadi kupu-kupu. Menungso ya kudu ngono. Pengen apik, pengen soleh, pengen dipekei anak turun sing soleh solihane ra gelem tirakat ya kabeh kadoan. Maka kalau kita menginginkan anak kita soleh solihah, ya wong tua ini kudu soleh solihah dhisik. Ojo pokil dari wong tua, kadang wong tua iki pokil. Le ngapalno Quran ya le, wong tua bapak ibu wis kasep, ra gelem ngaji. Gitu ya. Ya harus bareng-bareng. Bareng-bareng untuk jadi soleh. A'dadtu kata Allah, a'dadtu aku siapkan tadi nikmat-nikmat tadi untuk li'ibadis sholihin, untuk hamba-hambanya yang soleh. Maka introspeksi terus. Diberi umur berarti diberi kesempatan untuk introspeksi diri. Ya. Sama Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Ini bulan Rajab tanggale podo Pak. Ini unik tanggale podo. Tanggal selawe Rajab. Tanggal selawe 6 likur ya 6 likur tanggal 6 likur Rajab Hijriah Masehi ya podo tanggal 6 likur Rajab Rajab ruwah nek wong Jawa ruwah asline jenenge bulane Sya'ban, cara Arabe Sya'ban, cara Jawane ruwah. Ruwah poso atau Ramadan. Nah itu introspeksi lagi, oh selongkas poso Ramadan. Kira-kira Ramadan tahun ini meh ketemu Ramadan, nah itu tambah api tambah rapi. Introspeksi. Kesolehannya tambah soleh apa urung? La ibadis sholihin. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Mala ainun ra'at. Dipersiapkan oleh Allah untuk hambanya yang soleh itu mala ainun ra'at. Yang belum pernah keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan keindahan yang belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Kemudian kemudian Rasul membaca ayat tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, belum ada yang ngerti. Tapi Allah janjikan luar biasa. Allah janjikan kenikmatan ini adalah nyata. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ora bakal belenjani janji ini. Nikmatnya seperti itu. Tergantung kita iman kita seperti apa. Nek Abu Bakar Siddiq nih imannya Abu Bakar Siddiq langsung iman, gak peduli. Nek gak peduli kuwi masuk akal apa enggak masuk akal, tapi yang penting kalau Gusti Allah wis ngendikan, Rasul ngendikan, aman tuh iman selesai. Apa cukup iman? Oh, aku iman ana surga, aku beriman ada surga, aku beriman ada neraka, apakah cukup seperti itu ngono tok? Nek wis rumangsa iman karo ana ning surga, ya piye carane usaha gawe surga? Nek iman ana neraka, piye carane ngedohi neraka? Kuwi jenenge wong iman. Iman ora ngomong kok tapi ora gelem salat berarti ya urung iman. Iman ana surga ning kon dijak poso ya melu buka melu sahur, ning tengah-tengah ya melu mangan berarti urung iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syarat amal itu apa? Ikhlas, didelikno. Ikhlas. Kata Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita sembunyikan amal, Allah juga akan siapkan yang tersembunyi yang luar biasa. Akhfa qaumun amalahum fa akhfallahu lahum ma lam tara ainun wa lam yahtur ala qalbi bashar. Akhfa qaumun, suatu kaum menyembunyikan amalnya didelikke, ora riya, ora sum'ah, ora sombong, amalnya disembunyikan. Fa akhfa lahum ma lam tara ainun, maka Allah juga akan sembunyikan dulu nikmatnya. Engko nek surga tak kayak kejutan yang luar biasa. Tapi saiki dhewe sih ora diketok-ketok, ora diriak, ora disumahke gitu. Ikhlas dulu sekarang. Makanya niatnya amal itu
sering disampaikan amal iku ditampa krana loro syarate, siji ikhlas, loro mutabah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana misalkan sahabat cucu Kanjeng Nabi Al Hasan bin Ali. Bagaimana Al Hasan bin Ali menyembunyikan sedekahnya sampai nggak ada yang tahu kalau itu sedekah dari Hasan bin Ali. Sebab kalau malam Hasan bin Ali itu manggul gandum diberikan kepada fakir miskin, langsung ditaruh di depan pintunya, kemudian tinggal pergi. Baru tahu itu yang melaksanakan, yang melakukan itu adalah Al Hasan bin Ali setelah Al Hasan bin Ali meninggal dunia. Ternyata apa yang terjadi di panggulnya, di punggungnya Hasan bin Ali itu ada kapalan. Wong Jawa bilang kapalan itu bahasa Indonesia ini apa? Bekas ya, bekas apa? Bekas ya kapalan ngono wae. Dan ini sampai ada kapalannya di sini karena bekas manggul gandum. Itu diketahui setelah apa? Setelah Al Hasan bin Ali meninggal dan mau dimandikan, kok ada bekas-bekas hitam itu apa? Ternyata bekas untuk memanggul gandum yang diberikan kepada fakir miskin. Itu karena untuk menjaga keikhlasannya tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu ada berapa tadi? 8. Kita bahas satu-satu. Dan setiap pintu surga itu, dari 8 pintu surga itu menggambarkan sebuah amal. Nah, nanti kita introspeksi diri kita masing-masing. Oh, misal kita ngerti itu ada bab apa? Puasa, babur royan. Pintu royan itu untuk orang yang berpuasa. Introspeksi sekarang, kira-kira puasa kita sudah kira-kira nek posoku koyo ngene iki wis pantes durung mlebu swarga ngono. Yang pertama babur royan. Dari hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati 8 abwab. Di surga itu ada 8 pintu, fiha babun yusamma rayyan. Di antara 8 pintu itu ada pintu yang disebut ar-rayyan, pintu rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak masuk ke dalam melalui pintu itu kecuali orang-orang yang ahli puasa. Nah, ini bulan Rejab, Sya'ban, kula ngemutaken dumateng ibu-ibu, Bu, saya nggak ada utang poso jok lewat. Niki bulan Rejab. Saya gede utang ya bapak-bapak padha ngelingke. Bu, gede utang poso mboten? Nek gede utang poso ndang sahur. Bapak-bapak ini yang diutang poso, tak tekoi yang diutang poso, benki ngopo ngono lho maksudnya. Ibu jelas, bapak-bapak poso ya arep gitu kan. Tak ono ceritane nek bapak-bapak diutang poso kecuali loro. Kecuali loro, nek loro ya wis ngalah, itu ditebus loro gak kuat, loro musafir oke gitu kan. Nek ora loro ora musafir. Buka ya melu buka, tak kadang mau buka melu buka, sahur melu sahur, tengah-tengah neng angkringan gitu, nangkring sikile. Nah, berarti orang alasan gitu. Nah, itu babur royan. Maka dikit saya ingatkan, ini bulan Rejab, Sya'ban, jelangkas poso, jangan sampai masih punya hutang. Wong hutang sing wujude duit ae kondang bayar kok. Apa meneh ibadah. Matlul ghani zulmun. Wong itu kadang itu nek ndek utang, matlul ghani zulmun. Matlu itu ngendende ngose duit. Matlul ghani wong sing sugih, wong sing duwe duit ning yo diutang. Matlun itu dindende, dingkongko bayare. Zulmun itu termasuk kezaliman. Apa meneh utang? Ibadah. Utang ibadah yang ndang dibayar, utang duit yang ndang dibayar, utang ibadah yang ndang dibayar. Neng kadang wong nek ngomong masalah utang duit ini pas njaluk, pas arep njaluk nyileh utang ku ketok ya wis kula niku mang tulungi wis melase pol gitu kan. Nek giliran bayar ana duit arep bayar kok eman-eman gitu. Eman-eman dibayar gitu. Itu termasuk apa? Zulmun, matlul ghani zulmun. Kezaliman. Kalau ini apa meneh utang? Ibadah.
ibadah monggo jangan disaur. Ini bulan Rajab, kita minta sama Allah. Kita sering kenal satu doa itu, meskipun doa ini sebenarnya dalam hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah, tapi yang namanya doa kita pakai bahasa Indonesia ya oleh, pakai bahasa Inggris ya oleh gitu. Ya nggak apa-apa kita berdoa kepada Allah. Pakai konteks hadis ini nggak ada masalah. Meskipun hadisnya lemah, tapi kita doa ini konteks doa. Doa orang bahasa Arab ya oleh gitu kan, bahasa Inggris ya oleh. Atau doa yang sering diucapkan tabiin. Kadang itu orang yang mengaku sunnah begini. Itu doa yang paling sunnah. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Itu juga dari tabiin, dari ulama lagi. Enggak sampai sanadnya sampai Nabi, enggak. Itu sampai tabiin. Itu tabiin aja, sampai tabiin. Maka kita konteks doa, kita minta sama Allah pakai bahasa Indonesia ya oleh, pakai bahasa Arab ya oleh. Kita coba bareng-bareng, semoga Allah beri kesempatan kita ketemu di bulan Ramadan. Allahumma monggo barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ini doa dari Yahya bin Abi Katsir, itu seorang ulama tabi'in yang sering kita ucapkan juga. Allahumma monggo salimni ila Ramadana wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau doa yang lain gue basa Jawa, do Gusti Allah mugi panjenengan paring kula umur dawa teka wulan suci Ramadan saged ibadah wonten bulan suci Ramadan, mugi panjenengan paring pitulung dumateng kula sak keluarga saged ibadah sehat kewarasan rezekine akeh ya oleh. Gitu nggih. Jamaah sedaya kawula hormati. Ada ulama Abu Bakar Al-Balkhi itu ngendikan Syahrul Rajab Syahruz Zara. Ini ulama juga, bukan hadis ya, bukan perkataan Nabi. Syahrul Rajab Syahruz Zara wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqyuz Zara wa Syahrul Ramadan Syahrul Hisaduz Zara. Kita kadang merasakan di bulan Ramadan itu kadang ada orang, tipikal orang di bulan Ramadan itu nih ibadah yo angel. Padha ae pancet. Ning Ramadan padha ae pancet angel ibadahe. Ari ibadah itu susah itu. Abot gitu. Padahal nek ngendikan setane ora ono setane wis dibelenggu. Setane dibelenggu garek karepe dhewe, setane ya menungso niki mau dhewe kon ibadah angel gitu ya. Itu bisa jadi karena itu tadi perkataan ulama ini. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab, orang pernah nandur. Nek gak pernah nandur orang bakal panen. Orang nandur arep panen ya, makanya nandure kapan? Nandur ngelatih ngamal ibadah niku wis sakniki. Bulan Rajab itu ditingkatke bulan Rajab. Syahrul Rajab Syahruz Zara. Bulan Rajab itu bulan nggo nandur sih. Nandur itu tegese artinya di bulan Rajab ini tambah semangat ibadahnya, semua mulai ditingkatkan lagi. Terus mulai di-up-nya lagi. Mulai ditingkatkan lagi di bulan Rajab ini. Semuanya, sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya mulai ditingkatkan lagi. Syahruz Zara itu nandur sih. Wa Syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Saqyuz Zara. Bulan Sya'ban itu adalah bulan nyirami, disiram. Jenenge tanduran gen urip ya disiram. Disiram, diuri-uri, diistiqomahi. Diistiqomahi salate, ditambah khusyukno salate, ditambah ngajine, ditambah sedekahe, ditambah ini yang paling penting, kadang ini penting juga, ditambah memperbaiki hubungan sesama manusia. Oh kadang menungso iku salate api, ibadah api, posone api, ning senengane ngrasani nyelatu tanggane, senengane mitnah tanggane, ya ono. Wong itu aku ora ngomong ngono. Iku maka diperbaiki hubungan sesama manusia. Nek ngaji saya sampaikan, saya pernah ngaji, kalau kita ngaji sifatnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah sing paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an itu apa? Apa?
sifatnya Gusti Allah yang paling disebut, atau asma'i Gusti Allah yang paling disebut, yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Hah? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang itu dalam konteksnya itu hubungan kepada Allah, hubungan kepada sama manusia, hubungan kepada alam semesta. Rahman, kasih sayang kepada alam semesta, kasih sayang kepada sesama manusia. Makanya kembali tadi, kita sholatnya yo api, ibadahnya yo ngajinya yo api, yang hubungan sama manusia yo kudu api. Maka ada hablum minallah, hablum minan nas. Gak cukup hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas. Bahkan kalau kaitannya dengan sesama manusia, kita juga harus minta ridhonya. Kita sering dengar ceritanya Nu'man bin Thabit, kemudian sampai lahir Imam Syafi'i. Nu'man bin Thabit yang mau menghalalkan apa? Buah. Ketika makan buah, dapat buah, mau menghalalkan sampai harus datang dan mendatangi, mencari orang pemilik buahnya untuk menghalalkan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bulan Ramadan baru nanti setelah bulan Sya'ban itu nandur nyirami, kita akan panen. Syahrul Ramadan panen, tambah enteng nih bulan Ramadan. Nah, di awal kalau saya kita bulan Ramadan tambah enteng, yakin. Kadang harus kasih bulan Ramadan, setan yang semua dipermudah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, mending arep ibadah ya iki angel. Berarti orang tahu nandur tadi. Jamaah sedang kawula hormati. Yang kedua, itu pintu surga. Yang pertama, babu ar-rayyan. Puasa, kita lihat puasa kita. Kita perbaiki puasa kita. Bahkan di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Nabi itu memperbanyak puasa. Berbanyak puasa sunnah. Sekarang di bulan Rajab Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa. Yang pintu surga selanjutnya itu dalam satu hadis disebutkan ada 4, langsung 4. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Abu Hurairah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah." Man anfaqa, siapa yang menginfakkan dua sepasang hartanya. Para ulama nanti beda-beda pendapat yang dimaksud dengan sepasang hartanya. Man anfaqa zawjaini, barang siapa menginfakkan sepasang hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah, maka akan dipanggil dari pintu surga, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, yang kamu lakukan itu adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah, barang siapa yang termasuk ahli salat, du'iya min babis shalah, maka akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil du'iya min babil jihad, maka akan dipanggil dari pintu surga yang namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil dari pintu surga yang namanya Rayyan yang tadi saya sudah jelaskan. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang termasuk ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang kedua sekarang sholat. Min ahli sholat, faman kana min ahli sholat, yang termasuk ahli sholat maka akan dipanggil dari pintu sholat. Sekarang kita introspeksi sholat kita masing-masing. Lebih banyak tepat waktunya atau lebih banyak molornya? Kadang itu yo kita ngerti gitu. Kadang itu ya untuk awal waktu yang ngerti kaidahnya,
afdhalus sholati di awali waktu, ayo ngerti. Neng kadang kalah kalau urusan dunia. Nah dikatakan ada unen sama teman saya, lah kur dunia kok lagi dunia urusan akhirat sih. Nah itu kadang kita ngerti seperti itu, kita ngerti awal waktu lebih baik, tapi kadang ya mesok kalah karo hawa nafsu urusan dunia. Kita tahu sholat kita misalkan, terus gampangannya bikin kita sholat Allahu Akbar, sholatnya kita belum berbicara khusyuk, kita berbicara tadi baru awal waktu, kemudian kita berbicara lagi dari toharoh, kita urut toharohnya, kita wudhunya bagaimana, karena sholatnya wapi wudhunya rasahi, sah nggak sholatnya? Ya gak sah. Dari toharoh dulu, toharoh wudhunya wis bener, kabeh rukun-rukunnya sudah dilaksanakan semuanya, ning banyu nih kena najis, ya podo ya masalah lagi. Maka dulu lagi toharoh itu dari air, kita harus tahu air yang boleh untuk bersuci yang mana, yang tidak yang mana, kemudian wudhunya, kemudian sholatnya. Itu berbicara fikih, kita melihat fikih dari sholatnya, introspeksi. Kemudian kita berbicara lagi, oh dari bacaannya, semua sudah hafal bacaannya, ini mudeng gak karepe. Bon paham semua arti bacaan sholat Pak Bu? Kok menang? Saya kalau diam itu bingung. Jenengan aslinya wis hafal kabeh, wis ngerti bacaan sholat sama artinya atau belum, nggak ngerti. Dah hafal semuanya Pak Bu arti bacaan sholat? Oh. Nek menang itu dua pertanyaan. Bisa ngerti hafal, alhamdulillah. Mergo nek ngerti aku ngerti hafal kabeh, menang itu berarti khawatir riak dan sum'ah. Makanya menang. Aku tuh jane wis hafal. Sak arti-arti ini harus ngomong yuk pergi wong dikira riak. Tawadhu. Ono meneng ki sing artine maksud meneng ku ya gak bro ngerti, ora ngapa. Jangan contoh misalkan wa'afini artinya apa? Wa'afini itu juga duduk di antara sujud kan? Wa'afini artinya apa? Hah? Wa'afini apa artinya? Wa'afini itu berikanlah aku. Afini itu belum afini itu kesehatan. Wa'afini berikanlah kesehatan. Kalau ngapura itu wa'fu'an. Nah itu coba kita introspeksi. Oh setirang tahun sholat, kemudian arti bacaan sholat sudah paham belum? Nanti akan membawa kepada kekhusyuan sholat kita. Kalau kita paham at-tahiyatu lillah artinya apa? Segala penghormatan lillahi kepada Allah, tahiyatu lillah wassalawat itu, salawat itu sampai akhir. Dan kemarin kita uji Pak, semua guru karyawan di Al-Azhar itu kita uji dengan kita kasih 100 soal. 100 soal itu arti bacaan sholat semuanya. Itu guru kita uji dengan 100 soal arti bacaan sholat, sing dapat nilai 100 itu cuma 2 ya, dapat nilai 100. Tapi alhamdulillah rata-rata mayoritas itu di atas KKM 80, bisa ngecair 80. Yang bisa 100% itu cuma 2. Itu guru Pak. Kita coba cek arti bacaan sholat di guru segitu. Nah coba sekarang kita introspeksi sholat kita, dari sholat kita seperti apa. Nah, itu akan membawa kepada kekhusyuan. Nah maka di situ min ahli sholah dikatakan ahlus sholah, ahli sholat. Kalau kita sudah ahli belum, sholat kita sudah kira-kira loh. Sampai umur sekarang sholat kita itu sudah nek sholat itu khusyuk api, wis patut mlebu surga mergo sholat gitu. Nah kita introspeksi. Wa man kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Sing ahli sholat maka akan dipanggil dari pintu sholat.
Kita juga ngerti sholat itu sebagai apa? Barometer. Barometer bagus dan buruknya amal kita. Dan itu yang pertama kali dihisab sama Allah di antara amal-amal yang lain adalah sholat. Sholatnya. Fa'in soluhat. Jika sholatnya baik, faqad aflaha, maka sungguh ia telah beruntung. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, waqad khaba wa khasir, maka sungguh ia telah rugi. Introspeksi yang kedua, kita introspeksi sholat kita. Sudahkah sholat kita itu pantas untuk kita sampaikan kepada Allah, ini loh amalan, ini amalan sholatku ya Allah, sudah khusyuk insya Allah, itu insya Allah matut untuk surga mergo sholatnya khusyuk. Nah. Kemudian wa man kana min ahlil jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka tu'iya min babil jihad. Pintu yang ketiga adalah pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dipanggil dari pintu jihad. Nah, kita kalau bahas panjang-panjang tentang jihad, ya kita tidak ada peperangan di sini, ya, tidak ada perang. Nah, kalau sudah ada panggilan jihad, ya harus jihad semuanya. Gitu. Kalau di kondisi yang alhamdulillah di aman, dalam kondisi yang aman, tentram, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma, setiap awal bulan Hijriyah kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kita doa setiap tanggal 1 bulan Hijriyah melihat hilal. Tapi kadang dipraktekinnya pas hilal Ramadan toh. Padahal itu tidak hanya Ramadan, setiap bulan Hijriyah ada doa sunnah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, ada bil yumni, ada bil amni, ya, ada bergantung riwayatnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Setiap tanggal 1 bulan Hijriah minta keamanan, minta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu min babil jihad. Ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Kemudian ahli asyam, puasa, dipanggil dari pintu royan. Tadi sudah saya sampaikan. Ahli as-sadaqah, ahli sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Kita lihat nanti bulan Ramadan itu pintu-pintu sedekah terbuka lebar sekali. Itu kadang terbuka lebar, kita mau infak itu berat. Kenapa? Karena bisa jadi nggak pernah nandur tadi, nggak pernah menanam. Kita nggak pernah mengajarkan diri kita untuk belajar nanam. Nanam apa? Nanam sedekah. Nanam sedekah. Kalau kita di bulan sebelum Ramadan kita belajar untuk nanam sedekah, maka bulan Sya'ban kita sirami sedekah-sedekah itu, kita lanjutkan istiqomah untuk sedekah, insya Allah di bulan Ramadan juga diberi kemudahan oleh Allah. Tapi kadang bulan Ramadan tetap susah lah, ratau nganggur, gitu ya. Maka ketika mendengar hadis Nabi tadi, kemudian Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini berkata, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusanku wahai Rasul, ma'ala man du'iya min dzalika tilkal abwab min darurah bal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ada satu orang yang dipanggil dari pintu-pintu semua itu tadi? Tidak hanya dipanggil dari pintu sholat, tidak hanya dipanggil dari pintu puasa, tidak hanya dipanggil dari pintu jihad, pintu sedekah, tapi semua pintu memanggilnya. Wahai Abdullah, masuklah engkau di pintu Rayyan. Ya Abdullah, masuklah engkau di pintu sholat. Ya Abdullah, masuklah engkau di pintu jihad. Ya Abdullah, masuklah engkau di pintu al-aiman. Ya Abdullah, masuklah engkau di pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qala na'am, ada orang yang seperti itu karena memang ahli semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, wa arju an takuna minhu, dan aku berharap, aku berdoa kepada Allah agar engkau wahai Abu Bakar termasuk di antara yang dipanggil dari 8 pintu. Nanti kita lihat
profiling Abu Bakar itu seperti apa sehingga dikatakan masih hidup. Abu Bakar masih hidup sudah dikatakan sama Nabi, wa arju an takuna minhum, didoakan sama Nabi, aku berdoa semoga engkau termasuk yang masuk ke dalam 8 pintu surga. Itu masih hidup didoakan sama Nabi, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana sosoknya Abu Bakar sehingga bisa didoakan sama Nabi masuk ke dalam pintu surga yang 8 pintu, bebas mau pintu mana aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang keempat, pintu yang kelima namanya pintu Babul Aiman. Ya, Babul Aiman. Ketika berbicara tentang Babul Aiman ini dikaitkan dengan hadis terkait dengan syafaatul ummah. Ketika manusia di padang mahsyar menunggu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, semua manusia di padang mahsyar bingung, kemudian lari kepada Adam. Ya Adam, engkau adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, maka mintalah sama Allah untuk disegerakan pengadilan ini. Maka Nabi Adam tidak bisa, kemudian lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Ibrahim, lari kepada Musa, lari kepada Isa, terakhir lari kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah Muhammad minta sama Allah untuk diberi syafaat yang disebut dengan syafaatul ummah. Baru itulah diadakan pengadilan, kemudian Allah katakan, ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika. Setelah diadakan pengadilan, Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Nah, itu dari Babul Aiman, katanya. Wahai Muhammad, adkhilil jannah, ajalah masuk ke dalam surga, min ummatika, dari umatmu, man la hisaba alaihi, yang tidak dihisab. Tidak ada 70.000 umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semuanya di antara itu, amin Allahumma amin. Tapi ya waktu pesimis ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita minta sama Allah semoga termasuk yang 70.000 la yadkhulunal jannata min ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dari mana? Minal babil aiman, dari pintu aiman, kata Allah. Minal abwabil jannah, minal babil aiman min abwabil jannah, dari pintu aiman, dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab, dan yang lainnya nanti selain 70.000 itu masuk surganya melalui pintu-pintu yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Babul Aiman, kita ingat perkataan sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka hasibu, maka hisablah, maka hitunglah. Hasibu anfusakum, hisablah, hitunglah diri kita masing-masing, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab sama Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya. Maka kita harus introspeksi tadi, wazinu a'malakum, dan timbang-timbanglah amal ibadah kita, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita timbang dulu, kita hisab dulu sebelum kita dihisab sama Allah, sebelum ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hisab dulu, hitung dulu. Tujuannya apa? Setiap saat, tidak perlu nunggu akhir tahun, tidak perlu nunggu akhir tahun ataupun awal tahun kita introspeksi diri. Setiap hari kita introspeksi diri. Sore, maka setiap hari kita ada sunnah zikir pagi, ada sunnah zikir petang, yang sangat jarang dilakukan. Kadang zikir petang, kalau pagi kita bisa melakukan, zikir petang itu jarang. Kenapa? Padahal di sini zikir petang itu untuk apa? Untuk introspeksi diri kita selama kita sebelumnya. Misalkan kebanyakan kita bermuamalah, kalau malam kita mungkin tidak banyak melakukan dosa, tapi kalau pagi
kita sudah makaryo kerja di tempat kerja, yang bisa di kantor, bisa di pasar, atau bermuamalah dengan sesama manusia dari pagi sampai sore, itu pasti banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Maka waktunya ini sore, zikir petang itu untuk evaluasi. Di zikir petang kita banyak di situ istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kaitannya dengan hak manusia di pagi hari yang belum terselesaikan, di siang hari yang belum terselesaikan, segera catat besok atau langsung segera diselesaikan di saat itu. Itu namanya muhasabah. Itu namanya introspeksi, hasibu anfusakum. Dihisab-hisab diri kita, dihitung diri kita, ditimbang amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Ditimbang amal kita sebelum nanti saatnya kita ditimbang yang sebenarnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu yang kelima, min babi al-aiman. Kemudian ada pintu yang keenam, itu namanya pintu bab al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Atau pintu 'afina 'anil nas. Itu diambilkan dari surat apa? Surat Ali Imran. Inna lillahi, dalam hadis juga disebutkan, dalam hadisnya mursal. Mursal itu tidak ada satu sahabat yang terlewat di situ. Jadi ditabiin langsung ke Nabi. Itu namanya mursal. Inna lillahi baban. Inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man 'afa 'an madlamatin. Jadi pintu yang keenam ini disebut pintu kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kadhiminal ghaidha itu menahan amarah. Menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Wal 'afina 'anil nas. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Inna lillahi baban. Sesungguhnya bagi Allah itu memiliki pintu, baban fil jannah, pintu di surga, la yadkhuluhu, yang tidak masuk ke dalam surga itu illa, yang tidak masuk ke dalam pintu surga itu kecuali man 'afa 'an madlamatin, orang yang senantiasa memaafkan kezaliman, memaafkan saudaranya yang melakukan perbuatan kesalahan kepada kita. Memaafkan. Dalam hadis ini digunakan kata afa. Afa. Kenapa tidak menggunakan kata maghfirah? Apa bedanya antara afun sama maghfirah? Dan di bulan Ramadan, akhir bulan kita di bulan Ramadan kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang memberi ampunan, pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai memaafkan, perbuatan memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Apa bedanya antara afun sama maghfirah? Kemudian di tradisi Jawa juga ada simbol, disimbolkan afun, disimbolkan dengan apa? Apem. Apem itu tuh dikata afun. Oh, nek bar bodo bar lebaran iku yo wis podo-podo kudu saling ngapura-ngapuronan, orang dongkol-dongkolan meneh. Sifat dongkol, sifat ora enak ati wis dibuang kabeh, ya afun. Jadi kalau afun itu gini, jadi ada, kita melihat kalau afun itu kita memaafkan. Nek memaafkan itu ya sudah, bariku misal A sama B padu kemudian saling memaafkan, bariku wis berhubungan lagi, muamalah lagi, wis ngobrol meneh seperti biasa. Itu namanya afun. Tapi kalau wis ampuni, apa maghfirah, kalau kata maghfirah itu ya tak maafkan, tak ampuni, ya tak maafkan. Maka kata di sini adalah afun,
tak ampuni tapi tidak tak maafkan. Karena kadang itu begini, ada orang nek kowe njaluk ngapura mbek aku ya tak kei ngapura, nggih ta. Nek kon urip kaya sadurunge neh ya gak iso. Kadang ngono-ngono niku Pak Bu. Tak maaf njaluk maaf ya tak maafno, ning kon urip kon kaya biasane neh gak iso. Tapi urung ampun itu. Yang namanya memaafkan ya setelah maaf setelah memberikan ampunan ya sudah. Kembali lagi seperti biasa, muamalah seperti biasa, ngobrol lagi seperti biasa, berarti sudah ampun di situ. Maka dalam hadisnya afa an madlamah, gitu ya. Apa? Memberi maaf, memaafkan. Nah, memaafkan ya sudah, maka tidak ada lagi istilah maaf ya tak maaf no, maaf ya tak maaf no, neng ati gunati raiso kaya benne, nggak bisa kayak gitu. Kalau yang memaafkan ya sudah, saat hati ini jawab jero ya kudu memaafkan. Itu namanya afa. Man afa an madlamah. Di pintu yang ke-6 ini adalah pintu memaafkan. Pintu memaafkan. Adanya itu memaafkan, bukan jaluk ngapuro. Ya kan, wal afina itu memaafkan sesama manusia. Lah kayak urung jaluk maaf be aku ya rata kayak ngapuro, kadang gitu. Kadang nggak perlu minta maaf, tidak perlu meminta, kita berikan maaf. Ya patut-patutnya nek wong duwe salah, duwe dosa, niki patut-patutnya jaluk ngapuro. Ini nek gek Jawa, nek kadang wong Jawa ning orang Jawa, nek wong Jawa orang Jawa salah ra ngaku salah ra gelem njaluk ngapura, berarti ki wong Jawa ning ora ngaku, orang Jawa. Orang Jawa nih, wong Jawa ki nek wong Jawa ki legowo nek salah ya ngaku salah. Ki wong Jawa. Ning aja ngaku bener dhewe, kadang ngaku bener dhewe pun. Wong nek ngaku salahe, padha ngaku salah itu enak. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memaafkan, afine itu memaafkan. Konteksnya memaafkan. Gak usah nunggu dijalui ngapura. Kita sudah maafkan. Maka termasuk orang yang masuk surga. Oh, akan datang penghuni surga. Kuncinya apa? Memaafkan. Wes semua sebelum tidur, semua yang tadi merasa menurut saya berbuat salah kepada saya, semua sudah saya maafkan tanpa perlu minta maaf. Afina itu yang disebut dengan afina anin nas, lapang dada legowo kabeh. Wal afina anin nas. Iku iso kemudian al-kadiminal ghaidha wal afina anin nas, nahan amarah, nahan nesu, nahan emosi. Balik nenek jenengan emosi nesu amarah, balik ngaji meneh bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, pengasih penyayang orang sudah. Ngaji ki kowe gek nesunan wae berarti ngajine bismillahirrahmanirrahim. Ke emosi berarti ngaji bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kelingane asma Gusti Allah Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim wis. Gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini tuh jambi kan Mas? Konten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau rambut deke orang deke mandek-mandek. Yang ketujuh itu ada pintu taubat, pintu ridho. Ini berbeda. 7 dan 8 itu ada perbedaan pendapat cukup banyak. Kalau yang tadi 1 sampai 6 itu 1 sampai 6 itu disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran. Yang ke-7 dan 8 ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyebutkan pintu taubat, ada yang menyebutkan pintu ridho, ada yang menyebutkan pintu tawakal, ada yang menyebutkan pintu ilmu, ahlul ilmi gitu. Jadi beda-beda. Intinya jamaah sedaya kawula hormati, yang ke-7 misalkan pintu taubat dan pintu ridho perbedaannya. Ya sudah, kita dikasih kesempatan sama Allah hidup itu untuk kita berarti diberi kesempatan untuk bertaubat. Nek dikai kesempatan urip berarti kayak kesempatan untuk taubat. Yang ke-8 itu pintu perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan pintu tawakal, ada yang menyebutkan pintu zikir, ada yang menyebutkan pintu ilmu.
kita ambil semuanya aja ya, kita tawakal sama Allah, kita zikir, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hari kita belajar dan belajar karena kebutuhan kita butuh dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmu tentang dunia. Wa man aradal akhirah, karena siapa yang menghendaki akhirat, maka dia juga harus memiliki ilmu tentang akhirat. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, ilmu tentang dunia dan akhirat, maka dia harus belajar tentang ilmu dunia dan akhirat. Demikian pintu-pintu surga, 8 pintu surga. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dari 8 pintu itu. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.